Bab 207. Tantangan itu kau terima. Tak bisa dipungkiri, Long Sanfeng memang memiliki mata yang tajam dalam menilai seseorang. Ia mengatakan bahwa Wei akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Long di masa depan. Hal itu mungkin masih perlu dibuktikan. Namun, ketika ia menyebut bahwa Wei adalah seorang pria yang menyimpan kesombongan di dalam darahnya, maka bahkan Wei sendiri pun tak bisa menyangkalnya. Kesombongan sebenarnya bisa dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah kesombongan yang lahir dari kebodohan mereka yang baru mencapai sedikit prestasi, lalu langsung membusungkan dada, merasa diri paling hebat, dan dengan bangga mempertontonkan diri ke dunia. Orang-orang seperti ini biasanya disebut dua bit orang tolol yang suka mencari mati sendiri. Sedangkan jenis kedua adalah kesombongan sejati yang lahir dari kepercayaan penuh terhadap kemampuan sendiri. Kesombongan ini tumbuh melalui kemenangan demi kemenangan yang diperoleh dengan perjuangan keras, dan semakin banyak menang, semakin besar keyakinan terhadap diri sendiri. Mereka bukan hanya yakin, tapi juga memiliki tekad yang tak bisa ditundukkan. Dalam banyak hal, mereka mampu mengubah kekalahan yang mustahil menjadi kemenangan dengan kemauan keras semata. Dan orang-orang seperti inilah yang paling berbahaya. Karena mereka lebih rela mati daripada mengakui kekalahan. Wei adalah orang seperti itu. Di balik wajahnya yang tampak lembut dan sikap ramahnya sehari-hari, tersembunyi karakter keras kepala dan gigi yang tak mudah dilihat orang. Seperti kata pepatah, luar lembut dalam keras. Ada yang mengatakan bahwa para pemenang sejati di dunia ini adalah orang-orang yang keras kepala dan pantang menyerah. Di balai penegak hukum, suasana tenang namun tegang. Wei duduk dengan tenang di kursinya, menatap Dragon Junli yang berdiri di hadapannya, sambil memegang sebuah surat tantangan bersegel. Dengan suara datar dan ekspresi tanpa kejutan, Wei bertanya, "Maksudmu, Long Wei ingin menantangku?" Nada suaranya tenang, seolah ia sudah menduganya sejak awal. "Benar." Dragon Junli menjawab dengan suara kecil, nyaris tak terdengar. Ia sekarang sebenarnya sangat menyesal menerima tugas ini. Awalnya, ia mengira akan menjadi pusat perhatian datang ke hadapan Wei, menyampaikan tantangan, lalu memberi ejekan memalukan di depan semua orang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ia dikepung, bukan hanya oleh tim penegak hukum dari kelompok Wei, tapi juga oleh puluhan anggota dari tim lain yang pernah menerima kebaikan dari Wei. Karena selama ini, Wei memang bukan orang pelit. Demi memperbaiki makanan mereka yang sederhana, ia sering mentraktir anggota-anggota penegak hukum makan enak. Baik dari timnya sendiri maupun dari kelompok lain, banyak yang pernah merasakan kemurahannya. Dan sekarang, balasan dari kemurahan hati itu pun datang. Begitu kabar tentang surat tantangan dari keluarga Long tersebar, banyak anggota penegak hukum yang tidak sedang bertugas langsung datang ke balai. Mereka berkumpul, membela, dan memberi semangat untuk Wei. "Keluarga Long ini maksudnya apa? Mengira di balai penegak hukum ini tak ada orang ya? Wei baru masuk gerbang dalam berapa lama sih? Long Wei segitu tega menantangnya? Bukan cuma menantang. Ini tuh panggung hidup dan mati. Itu jelas-jelas jebakan. Mereka pikir kita gak tahu, ya? Hanya karena Wei menangkap Long Bufan, mereka langsung ingin membunuhnya. Sekte Raja Batin ini bukan milik keluarga Long. Dragon Junli, kau hari ini harus beri penjelasan. Kalau enggak, jangan harap bisa keluar dari sini dengan utuh." "Iya tuh. Kalau berani, suruh Long Wei tantang ketua tim Xuanwu, Huyan Senior. Berani nggak?" "Hah? Long Wei itu apalah? Waktu kompetisi sekte sebelumnya, bahkan nggak masuk 3 besar. Coba deh tantang para kapten tim penegak hukum, baru tahu rasa. Tapi jangan yang Kapten Zhou ya, nanti dibilang kita yang nindas mereka." Wei sendiri belum membuka mulut sedikit pun. Semua yang ingin disampaikan sudah lebih dari cukup diwakili oleh puluhan suara bersemangat yang mengelilingi Dragon Junli dari segala arah.
Hujan makian dan tekanan begitu deras sampai-sampai keringat dingin membasahi punggungnya, dan surat tantangan itu bahkan tak berani ia julurkan sepenuhnya. "Wei senior, tolong jangan tertipu siasat mereka." Empat bersaudara Gong yang langsung menarik Wei ke belakang dan membentuk barikade di depannya. Ekspresi mereka penuh kekhawatiran. "Long Wei itu jelas ingin mencari celah untuk menyingkirkanmu, Wei senior. Ini bukan duel biasa. Mereka ingin nyawamu." Wei tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sejenak, lalu menyebut pelan. "Long Wei, ya." Ia memang belum pernah bertemu langsung dengan orang itu. Tapi nama Long Wei ia sudah sering mendengarnya. Seorang murid inti legendaris dari sekte Raja Batin, sudah menempati posisi inti selama bertahun-tahun. Konon kekuatannya telah mencapai tingkat 8 wuling, bahkan mungkin kini telah menembus tingkat 9. Bukan hanya kuat secara kultivasi, dia juga memiliki fondasi kokoh dan hampir tanpa kelemahan. Tak heran jika ia disebut sebagai salah satu murid terbaik dari generasi muda. Murid inti adalah satu di antara puluhan ribu. Tapi murid inti papan atas seperti Long Wei? Mereka adalah permata di antara para permata, benar-benar monster berbakat. Namun begitu, Wei perlahan tersenyum. "Kalau dia sudah mengirim tantangan, mana mungkin aku mengecewakannya?" Tatapannya bersinar, bukan dengan rasa takut melainkan dengan semangat membara. Keinginan bertarungnya seperti bara api yang tersulut angin kian besar, kian panas. "Kalian pikir aku bukan lawannya?" Ia menoleh dan menatap empat bersaudara Gongyang. Mereka terdiam. Karena, ya, itulah yang mereka pikirkan. Long Wei terlalu kuat. Mereka takut Wei akan nekat menjawab tantangan, lalu mati sia-sia. Namun sekarang, Wei justru menghadapi ketakutan itu dengan senyuman. Ia tahu mereka peduli padanya, dan ia bersyukur akan itu. Tapi, jika dia adalah seorang Wuang, aku mungkin akan mundur. Tapi dia masih wuling, dan aku, Wei, tidak akan pernah mundur dari tantangan di bawah langit. Suara itu tegas. Langkah-langkahnya penuh keyakinan. Dan semangat bertarung yang menyala di matanya, cukup untuk membakar dunia. Tepat saat suasana semakin gaduh dan penuh semangat, ketenangan tiba-tiba turun seperti badai yang meredam segalanya. Riuh rendah yang sebelumnya menggelegar di balai penegak hukum mendadak hening seketika. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu masuk. Seorang gadis muda melangkah masuk perlahan. Busana putih bersih membalut tubuhnya, putih seputih salju yang baru turun dari langit. Tak ada debu sedikit pun yang berani menodai pakaian itu. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang berkilau, dan dari tubuhnya terpancar aura tajam yang menusuk. Seakan ia adalah pedang itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kecantikannya memukau, namun yang paling mencolok bukan parasnya, melainkan ketegasan dan aura mendominasi yang memancar dari setiap langkahnya. Gadis itu bukanlah orang asing. Ia adalah Lim Yaofu, kapten dari tim Vermilion Juk, satu dari 4 kapten tertinggi dalam penegak hukum sekte. Seorang perempuan yang namanya dikenal seantero sekte sebagai jenius pedang nomor 1, kebanggaan seluruh sekte Raja Batin. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia membuka mulut. "Ini bukanlah cara kita menyambut tamu. Kita, sebagai penegak hukum, tidak perlu bertindak seperti ini. Semua mundur." Kata-katanya sederhana dan tenang, tetapi tak satu pun orang berani melawan. Sebagai salah satu dari 4 pilar penegak hukum, Lim Yaofu memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Maka, begitu ucapannya keluar, puluhan anggota penegak hukum yang tadi mengepung Dragon Junli langsung mundur seperti air surut dari pantai. Tidak ada satu pun yang berani membantah. Dragon Junli yang tadi hampir roboh karena tekanan, langsung merasakan lututnya lemas. Ia hampir saja jatuh terduduk di lantai karena tubuhnya mendadak kehilangan tenaga. Hampir saja ia berteriak berterima kasih, namun sebelum sempat melakukannya,
Ia menyadari sesuatu yang membuat wajahnya makin suram. Li Miaofu sama sekali tidak memandangnya. Ia bahkan tak memberi lirikan sedikit pun. Langkahnya lurus, tegas, menuju satu orang Wei. Wei menatap gadis itu mendekat, lalu dengan senyum tipis bertanya, "Kau juga datang untuk mencegahku?" Namun yang keluar dari mulut Li Miaofu bukanlah peringatan. Tatapan matanya tajam namun jernih, dan dari dalam mata itu ada seberkas cahaya berbeda. Seperti api, seperti cahaya bulan di tengah malam. "Aku percaya padamu." Nya singkat. Lalu, setelah jeda sejenak, ia menambahkan, "Apapun pilihan yang kau buat, aku akan tetap percaya." Hati Wei terasa hangat mendengar itu. Ia pun tak bisa menahan senyuman yang semakin lebar. Tanpa kata-kata tambahan, ia melangkah maju, meraih surat tantangan dari tangan Dragon Junli yang nyaris tergenggam tanpa daya. Sama seperti Li Miaofu, Wei tidak menoleh sedikit pun pada Dragon Junli. Ia hanya berdiri tegak, memegang surat tantangan itu di tangan kanannya, lalu mengangkat tangan kirinya dan melambaikannya ke arah kerumunan. "Sebagai ucapan terima kasih karena kalian sudah berdiri di pihakku hari ini. Malam ini, aku traktir kalian semua makan besar di Pavilion Kemakmuran. Kita pesta sepuasnya." Sesaat hening, lalu, "Oh hahaha!" Teriakan kegembiraan langsung meledak. Suasana yang sempat sunyi karena kedatangan Li Miaofu kini kembali riuh, namun kali ini dengan nada kegembiraan. Tak ada yang menolak pesta besar, apalagi jika dibayari oleh seseorang yang terkenal berduit dan royal seperti Wei. Makan di Pavilion Kemakmuran? Itu restoran terbaik di wilayah itu. Bukan hanya makanan kelas 1, suasananya juga mewah dan nyaman. Bahkan bagi para penegak hukum, tempat itu masih tergolong mewah dan mahal. Sorakan pun menggema dan senyum menghiasi wajah semua orang. Semua orang kecuali satu. Dragon Junli berdiri sendiri, seperti bayangan yang tak terlihat di tengah sorotan cahaya. Tak ada yang mengucapkan terima kasih. Tak ada yang menyapa. Bahkan tak ada yang peduli padanya. Padahal ia dulu dikenal sebagai salah satu murid dalam paling berpengaruh, kini tak lebih dari pesuruh pembawa pesan. Matanya muram, langkahnya berat. Namun, walau hatinya perih dan harga dirinya tercabik-cabik, satu hal membuatnya bisa menghela napas lega. Tugasnya selesai. Wei telah menerima tantangan. Untuk sisanya entah itu hidup atau mati ia tak peduli lagi. Dengan langkah lesu, Dragon Junli pun perlahan-lahan menghilang dari pandangan, tenggelam dalam bayang-bayang para pemenang hari itu. Bab 208, Budi seorang gadis jelita. Senja telah menggantung rendah di langit, cahaya keemasan menyapu atap-atap bangunan sekte batin raja. Usai menyantap jamuan mewah di restoran utama sekta yang ditraktir besar-besaran oleh Wei sendiri, rombongan perlahan bubar. Dan kini, di sepanjang jalan kembali menuju kediaman masing-masing, hanya dua orang yang tersisa melangkah beriringan. Wei dan Li Miaofu. Sebenarnya ada beberapa murid yang satu arah, tapi semuanya seolah punya pemahaman yang sama. Mereka memilih jalur memutar, mencari alasan untuk menjauh, dan secara tak langsung memberikan ruang privat bagi dua sosok itu. Bagaimanapun juga, barusan mereka baru saja makan enak gratis, masa tidak tahu diri? Angin senja bertiup pelan, membawa harum lembut dari pohon-pohon bunga liar di tepi jalan. Suasana sunyi nyaris terlalu sunyi. Li Miaofu merasa pipinya mulai memanas. Ia tak tahu kenapa, mungkin karena tadi meminum sedikit arak, atau karena malam terlalu hening, atau karena ia berjalan berdampingan begitu dekat dengan Wei. Untuk pertama kalinya, hati seorang gadis yang selama ini dikenal dingin dan tenang, bergejolak tanpa alasan yang jelas. Satu kata tiba-tiba muncul di kepalanya. Apakah ini yang disebut degupan rusa liar? Berusaha menenangkan hatinya, ia membuka suara.
Kau mengajak begitu banyak orang makan malam hari ini, pasti menghabiskan banyak perak, ya? Wei, yang berjalan santai di sampingnya, menikmati aroma wangi samar dari tubuh sang gadis, hanya mengangguk dan menjawab ringan. Iya, sekitar 70.000 tael. 70.000? Lim Yaofu hampir tersentak. Meskipun dirinya bukan orang yang peduli soal uang, tapi tetap saja, itu bukan angka kecil. Hanya untuk sekali makan malam, ia mengerutkan kening dan menoleh padanya, lalu berkata pelan. Lain kali tak perlu begitu boros. Uang sebanyak itu, kalau dipakai beli pil penunjang latihan, bisa sangat membantu dalam kultivasi. Wei Yi tertawa kecil, lalu langsung mengangguk. Baik, aku janji. Lain kali tidak akan begitu lagi. Lalu ia menambahkan sambil menoleh dan tersenyum pada Lim Yaofu. Tapi hari ini, aku sangat senang. Karena melihatmu. Biasanya aku ini orang pelit, loh. Sama sekali nggak pernah traktir. Bahkan suka numpang makan ke orang lain. Kata-katanya begitu santai, seolah tak berkata sesuatu yang luar biasa. Tapi Lim Yaofu justru merasa hatinya bergetar. Dia senang, karena aku. Wajahnya memerah makin pekat. Ia tahu Wei Yi pasti sedang bercanda, tapi tetap saja, kalimat itu menghantam hatinya seperti busur panah. Bohong! Gumamnya pelan, dengan mata menatap ke samping, seolah tak tahan menghadapi tatapan lelaki di sampingnya. Lalu dengan suara lebih lirih, ia menunduk dan mengusap pipinya yang terasa panas. Melihatnya mulai canggung, Wei Yi seakan mengerti dan segera mengganti topik, menyelamatkan suasana. Kau baru kembali dari misi, ya? Aku sudah lebih dari 10 hari di sekta, tapi tak melihatmu sama sekali. Bahkan saat kutanya ke Xiaoling, dia juga tak tahu kau kemana. Lim Yaofu perlahan mengangguk dan menjawab. Bukan misi. Aku pergi berlatih. Sekta akan mengadakan kompetisi besar sebentar lagi. Aku merasa teknik pedangku terjebak dalam kebuntuan. Jadi aku pergi ke platform pedang kayu di prefektur Jinyang, berlatih di sana selama beberapa waktu. Setelah berhasil menembus batas, aku langsung kembali. Karena terlalu tergesa-gesa, aku tak sempat memberitahu siapapun. Tapi begitu kembali, aku justru mendengar banyak cerita tentangmu. Wei Yi tertawa pahit. Aku? Apa yang bisa diceritakan dari aku? Dibandingkan denganmu jenius pedang nomor 1 sekta, apa yang kulakukan ini hanyalah ria kecil di lautan. Kau menembus bottleneck seperti orang lain minum teh dan makan kue. Ah, benar-benar bikin iri. Ia menatap langit, berpura-pura menyesal. Orang macam aku ini, kalau bukan karena sistem permainan di tubuhku, mana bisa sebanding denganmu? Bahkan setengahnya saja belum tentu. Lim Yaofu tertawa ringan, suaranya lembut seperti denting angin. Tidak ada yang mudah. Aku juga berlatih dengan sangat keras. Hanya saja, dari luar, mungkin memang terlihat ringan. Lagi pula aku memang fokus. Aku tak membiarkan pikiranku bercabang, tidak memikirkan hal lain, hanya satu, pedang. Kebanyakan orang terjebak karena terlalu banyak beban dan pikiran. Sambil berjalan, Lim Yaofu mulai berbagi berbagai pengalaman kultivasi, terutama soal bagaimana ia menembus kebuntuan dalam teknik pedangnya. Meskipun ia tidak berniat menggurui, kata-katanya syarat dengan wawasan dan pemahaman yang dalam. Dan Wei Yi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu, gadis ini sedang membagikan hal-hal yang sangat berharga, bukan teknik, bukan jurus, melainkan wawasan dan pemahaman sejati yang hanya bisa diperoleh dari pengalaman keras dan latihan berdarah. Umumnya, para kultivator akan menyimpan rapat-rapat hal seperti ini. Tapi Lim Yaofu, ia memberikannya padanya, tanpa sedikit pun keraguan. Hati Wei Yi dipenuhi rasa hangat. Budi kebaikan seorang gadis, benar-benar berat untuk dibalas. Namun, percakapan yang tenang itu tiba-tiba berhenti saat Lim Yaofu menghentikan langkahnya. Ia menatap ke depan, lalu bertanya dengan suara serius. Kau benar-benar akan bertarung melawan Long Wei?
Wei Yi ikut berhenti, memandang langit senja yang mulai memudar keunguan, dan menjawab tenang. Surat tantangannya sudah kuterima. 3 hari dari sekarang, di panggung hidup dan mati. Jika aku tak datang, aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Kau tentu tak ingin melihatku jadi bahan ejekan, bukan? Ia tersenyum saat berkata begitu, tapi di balik senyuman itu, ada tekad baja yang tak bisa digoyahkan. Dan Lim Yaofu hanya bisa menatapnya dalam diam. Wei Yi hanya mengangkat bahunya santai. Bagi dirinya, duel dengan Long Wei sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu ia pikirkan dalam-dalam. Dalam hati, ia justru merasa seperti sedang menanti tantangan baru. Namun ekspresi ringan itu tak luput dari mata Lim Yaofu. Wajahnya yang tadinya tenang dan lembut, perlahan berubah menjadi serius. Senyumnya menghilang, digantikan oleh sorot mata penuh kekhawatiran yang tulus. Kalau kau memang benar-benar berniat bertarung, ucapnya perlahan, maka jangan pernah meremehkan dia. Suara itu, meski pelan, namun tegas dan mengandung rasa khawatir yang dalam. Sama seperti perbedaan antara murid luar dan murid dalam, perbedaan antara murid dalam biasa dan murid inti itu juga sangat besar. Terus terang, bahkan aku pun, kalau bertarung melawan Long Wei, tidak bisa menjamin akan menang sepenuhnya. Dia bukan orang yang bisa kau anggap enteng, Wei Yi. Wei Yi mengernyitkan dahi. Ia tahu betapa hebatnya Lim Yaofu. Gadis ini bukan hanya disebut sebagai jenius pedang nomor 1 sekte, tapi juga sudah menguasai banyak jenis entan pedang tingkat tinggi. Bahkan meski baru di tingkat Wuling, kekuatannya disebut-sebut bisa menandingi pendekar Wu Wang. Dan jika gadis sekuat dia saja tak yakin menang melawan Long Wei, berarti si pewaris keluarga Long itu memang bukan lawan biasa. Serius begitu? Tanya Wei Yi, mulai sedikit menimbang-nimbang. Lim Yaofu mengangguk. Aku tidak sedang bercanda. Dalam kompetisi besar sekte sebelumnya, Long Wei memang gagal masuk 3 besar, tapi itu karena ia berhadapan langsung dengan Huyan Fang. Teknik Xuan Wugong milik Huyan Fang secara alami menekan gaya bertarung Long Wei. Tapi kau pengguna pedang, bukan spesialis pertahanan. Gaya bertarungmu bukan tipe yang bisa menekan dia. Kalau kau tetap menganggap remeh, sekalipun kekuatanmu lebih tinggi, dalam duel hidup mati, dia bisa saja membunuhmu saat kau lengah. Dan di panggung hidup dan mati, tidak ada siapapun yang bisa turun tangan menyelamatkanmu. Nada bicara Lim Yaofu makin tegas. Entah sejak kapan, suaranya mulai mengandung emosi yang sulit ia kendalikan sendiri. Bahkan mungkin, ia sendiri tak sadar betapa cemasnya hatinya. Wei Yi memandangi gadis itu dalam diam. Dalam pandangannya, ia melihat ketulusan. Dan ketika seseorang bersedia menasihati seperti ini, itu artinya dia sungguh peduli. Setelah hening sejenak, Lim Yaofu seperti baru teringat sesuatu. Ia mengangkat tangannya, jari lentik menyentuh cincin di jari tengah, lalu sebuah kotak kecil muncul dari dalam cincin penyimpanan ruangnya. Ia menyodorkannya ke arah Wei Yi. Kau masih punya waktu 3 hari, bukan? Gunakan ini. Poling dan... Wei Yi langsung terkejut. Kotak itu kecil, tapi begitu elegan, bercahaya halus berisi sebutir pil berwarna merah keemasan. Aroma khas ramuan tingkat tinggi langsung menyebar. Poling dan pil tingkat 5, salah satu yang paling langka dan paling mahal. Dalam dunia para pendekar, pil ini dijuluki pil pelompat langit. Hanya dengan menelan 1 butir, seseorang di tingkat Wuling bisa langsung naik 1 lapisan kekuatan. Tentu saja, pil ini hanya bisa dikonsumsi 1 kali dalam seumur hidup. Jika mencoba kedua kali, tak akan ada efek apa-apa. Wei Yi memandang pil itu, lalu memandang wajah Lim Yaofu, dan matanya langsung memicing curiga. Kau belum mencapai puncak Wuling, kan? Pil ini seharusnya kau simpan untuk kompetisi besar nanti. Lim Yaofu segera menggeleng cepat. Aku sudah meminumnya. Kalau ku konsumsi lagi, tidak akan berefek apa-apa. Jawabannya cepat, tapi tatapannya tak bisa berbohong.
Wajahnya sedikit gugup, dan matanya tak berani menatap lurus ke arah Wei Yi. Wei Yi tentu saja tahu dia berbohong. Tapi sebelum sempat menolak, Li Miaofu sudah menukas tajam, seperti tak memberi kesempatan. Sudah kubilang, terima saja. Kau ini laki-laki, jangan banyak alasan. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menjejalkan kotak pil itu ke tangan Wei Yi. Lalu, dengan langkah cepat, ia berbalik arah. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Belum sempat Wei Yi bersuara, gadis itu sudah menggunakan jurus pergerakan tingkat tinggi. Dalam sekejap, sosoknya lenyap di balik tikungan jalan, hanya menyisakan aroma samar di udara malam. Wei Yi berdiri terpaku, menatap kotak pil di tangannya. Kotak kecil itu masih menyimpan kehangatan, seolah menyimpan jejak lembut dari tangan si gadis. Dia pasti menyimpan pil ini untuk dirinya sendiri, tapi dia malah memberikannya padaku tanpa ragu sedikit pun. Hati Wei Yi bergetar. Budi ini terlalu besar. Ia mengepalkan jemarinya pelan. Dalam diam, sebuah tekad menguat di dalam dirinya. Li Miaofu, aku tak akan mengecewakan perhatianmu. 3 hari lagi, aku pasti akan berdiri tegak di panggung hidup dan mati. Dan menang. Bab 29 September Uluh Pedang Terkenal, Cheng Ying. Begitu kembali ke kediamannya, Wei Yi langsung menuju kamarnya. Ia membasuh wajah dan tubuhnya secara sederhana, lalu duduk bersila di atas tempat tidur, memusatkan konsentrasi. Dengan ritme napas yang stabil dan jalannya aliran qi yang tertata rapi, ia segera menyelesaikan satu putaran sirkulasi energi dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, sisa aroma alkohol yang masih tersisa dari minuman sebelumnya pun lenyap tak bersisa. Tatapannya kembali jernih, pikirannya segar, dan semangatnya kembali ke puncak kondisi terbaik. Wei Yi merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak pil pemberian Li Miaofu. Ia terdiam sejenak, namun akhirnya tetap membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat satu butir pil perusak batas roh berwarna ungu gelap. Setelah menatapnya sejenak, ia pun menggenggam pil itu dengan mantap. Hatinya sedikit bergetar. Pil ini bukan sekadar benda mati, tapi lambang ketulusan seorang gadis yang diam-diam peduli padanya. Long Wei! Gumamnya pelan, suaranya dipenuhi tekad. Maaf, tapi dalam pertarungan 3 hari lagi, aku tidak boleh kalah. Tatapan mata Wei menjadi sangat tajam, semangat juangnya melonjak tinggi. Awalnya ia memang tak menganggap duel itu serius. Namun kini, hanya karena pil ini, karena niat tulus yang menyertainya, ia sudah memutuskan ia harus menang, tak peduli apapun yang terjadi. Tanpa ragu, ia langsung menelan pil itu. Begitu masuk ke dalam tubuh, pil perusak batas roh seketika meledak menjadi arus energi yang murni dan luar biasa kuat, membanjiri meridian dan jalur energi Wei. Energi tersebut membersihkan tubuhnya dari dalam, menyempurnakan struktur qi, dan yang terpenting, meningkatkan kapasitas energi dalam dantiannya secara signifikan mempercepat proses kenaikan tingkat kultivasi. Tak lama kemudian, suara sistem pun terdengar di telinganya. Deng! Pemain Wei Yi telah mengonsumsi 1 butir pil perusak batas roh, pengalaman kultivasi 400.000. Deng! Pemain Wei Yi telah memenuhi syarat pengalaman untuk tingkat ke-4 Wuling, otomatis naik ke tingkat ke-5 Wuling. Dengan bantuan sistem game yang terintegrasi dalam tubuhnya, Wei Yi mampu menembus batas kultivasi jauh lebih cepat dari siapapun. Tak ada rintangan, tak ada hambatan. Dalam hitungan menit, ia berhasil menembus dari tingkat 4 ke tingkat 5 Wuling. Sebuah prestasi yang bagi kebanyakan praktisi sejati memerlukan waktu setengah tahun, bahkan ada yang 1 tahun penuh. Wei Yi perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Sayang, pil ini hanya bisa dikonsumsi sekali dalam hidup. Lebih dari itu, efeknya akan hilang. Kalau saja bisa dikonsumsi berkali-kali, efeknya mungkin lebih dahsyat daripada berburu pengalaman tempur. Gumamnya. Meskipun begitu,
Nilai ekonomi pil ini juga tinggi. Jika tak bisa digunakan untuk kultivasi, menjualnya juga menguntungkan. Sayangnya, ia masih belum mencapai tingkat kelima dalam seni alkimia, dan tak memiliki resep pembuatan pil perusak batas roh. Tapi, Wei tak memusingkan hal itu. Sekarang aku belum kekurangan uang, pikirnya. Nanti saja aku pikirkan. Fokus utamaku adalah pertarungan 3 hari lagi. Hari mulai gelap. Malam perlahan menyelimuti langit. Di balik ketenangan malam, Wei mulai menyusun rencana. Pertarungan di panggung hidup mati tinggal 3 hari lagi. Duel yang diajukan oleh keluarga Long melalui Long Wei itu, jelas bukan sekadar tantangan biasa. Tanpa berpikir panjang pun, Wei tahu ini adalah upaya balas dendam. Sejak konflik antara dirinya dan keluarga Long tak bisa lagi diselesaikan secara damai, terutama setelah ia menangkap Long Bufan, kebencian keluarga Long terhadapnya telah mencapai puncaknya. Mereka ingin menghancurkannya bisa jadi dengan membuatnya cacat dan mengusirnya dari sekte, atau langsung membunuhnya agar semuanya selesai. Long Wei bukanlah nama sembarangan di sekte Overlord. Ia adalah murid inti kelas atas, salah satu dari sedikit yang kekuatannya dianggap berada di puncak sekte. Menurut para tetua keluarga Long, membunuh Wei, seorang murid baru yang belum lama masuk ke dalam lingkaran inti, bukanlah perkara sulit. Bagi keluarga Long, aku adalah duri yang harus dicabut. Wei mendengus dingin. Bagi Long Wei, duel ini juga adalah panggung untuk membangun reputasinya. Jika dia menang telak dan kemudian melangkah ke kompetisi besar sekte, dia bisa langsung memposisikan dirinya di puncak, mungkin bahkan menjadi kandidat nomor 1 murid sekte. Ia menyeringai sinis. Licik juga perhitungan mereka. Namun, semakin ia pikirkan, semakin jelas pula rencana keluarga Long. Sayangnya, mereka mengira aku adalah batu loncatan. Mereka pikir satu orang seperti Long Wei bisa menjatuhkanku begitu saja. Jangan mimpi! Wei mengertakkan gigi, dalam benaknya sudah tersusun rencana. Semua rencana keluarga Long dibangun di atas dasar keyakinan bahwa Long Wei pasti menang. Tapi, jika yang menang adalah dirinya, maka semua upaya mereka, semua persiapan itu, akan berbalik menjadi keuntungan bagi dirinya. Seolah mereka secara tak sadar sudah menyiapkan jalan kesuksesannya. Tapi, Lim Yaofu juga sudah memperingatkan, Long Wei bukanlah orang biasa. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Wei kembali mengingat nasihat itu dan segera menyadari kesalahannya. Meremehkan lawan adalah kesalahan fatal. Bahkan seekor singa yang berburu kelinci pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi ini adalah pertarungan hidup mati melawan lawan yang lebih kuat dan lebih terkenal darinya. Aku harus merinci apa saja yang bisa kugunakan. Pikirnya dalam hati. Kekuatan utama, roh bela diri kuno, ular kembar berkepala 2. Sayangnya, kekuatan ini tidak bisa ditingkatkan dalam waktu singkat. Sumber daya tambahan, api kristal merah dan api hitam air kelam yang belum dapat dikembangkan lebih lanjut dalam waktu dekat. Teknik kultivasi, teknik Dewa Api Merah Rong kini telah mencapai 78% pemahaman. Dalam 3 hari, meski belum bisa mencapai pemahaman penuh, semakin dalam pemahamannya, semakin kuat efeknya. Kultivasi, setelah menelan pil perusak batas roh, ia telah berada di tingkat 5 wuling. Untuk mencapai tingkat 6, ia memerlukan 500.000 poin pengalaman. Mustahil tercapai dalam 3 hari. Satu-satunya harapan, pedang malam hitam, teknik pedang tingkat bawah kelas bumi yang ia dapat dari Qiaoji. Sial, selama ini aku terus gagal memahami tekniknya dengan benar. Gumam Wei mengerutkan alis. Sudah 10 hari lebih, baru mencapai level kelima. Terlalu lambat. Ia tahu betul, jika ia bisa menaikkan level pedang malam hitam, maka teknik ini bisa menjadi senjata rahasia yang sangat menentukan di atas panggung. Potensinya besar,
dan kekuatannya akan melonjak drastis seiring dengan peningkatan penguasaan. Wei Yi mengepalkan tangan. Tak ada waktu lagi untuk keraguan. Dalam 3 hari ini, aku akan memfokuskan segalanya pada pedang malam hitam. Aku harus menemukan kesalahan dalam latihanku sebelumnya, lalu memperbaikinya. Teknik ini harus menjadi kunci kemenanganku atas Long Wei. Dan malam pun berlalu dengan Wei duduk termenung, pikirannya penuh dengan strategi, tekad, dan semangat membara untuk membalikan keadaan. Apakah karena pedangnya? Sebuah kilatan petir seperti menyambar benak Wei saat kesadaran itu tiba-tiba menghantamnya. Pedang pahlawan pedang yang selama ini ia gunakan memang penuh dengan aura keadilan dan energi yang sangat cocok digunakan bersama teknik pedang matahari murni serta inti pedang murni. Namun ketika digunakan untuk teknik pedang malam hitam, selalu terasa seperti tidak selaras, seakan kekuatan pedang dan teknik saling bertolak belakang, saling menolak. Semakin ia pikirkan, semakin masuk akal. Kalau memang begitu, kenapa tidak coba ganti pedang saja? Sekarang, Wei Yi bukan lagi murid miskin seperti dulu. Dengan kekayaan yang melimpah dari semua pertempuran dan penjualan pil, ia bahkan tak ragu untuk menghamburkan uang demi makanan enak. Jadi soal senjata alat penyelamat nyawanya tentu tak perlu lagi berhemat. Dengan tenang, ia membuka game mall di sistemnya dan langsung masuk ke kategori pedang spiritual. Pedang biasa? Lewat. Ia langsung menyaring ke pilihan pedang harta pedang-pedang yang memiliki kekuatan spiritual, dengan atribut dan kemampuan khusus. Jika aku ingin menyempurnakan teknik pedang malam hitam, maka pedang yang memiliki afinitas terhadap elemen bayangan akan menjadi pasangan terbaik. Pikir Wahyi. Beberapa nama langsung muncul dalam daftar. Pedang bayangan kelaparan. Pedang ilusi teriakan arwah. Dan yang paling mencolok salah satu dari 10 pedang terkenal, pedang Cheng Ying. Mata Wei langsung berbinar. Pilihan di toko benar-benar luar biasa, seperti sebuah gudang senjata legendaris. Segala jenis pedang dengan atribut unik berkumpul di sini. Meski ada beberapa senjata tingkat tinggi yang masih terkunci untuk levelnya, pilihan yang tersedia tetap membuatnya bingung, semuanya terlihat begitu menggoda. Namun Wei tahu satu cara sederhana untuk memilih. Kalau tak tahu mana yang terbaik, pilih saja yang paling mahal. Tidak usah beli yang tepat, beli saja yang mahal. Dan di antara semua pedang beratribut bayangan, yang paling mahal adalah pedang Cheng Ying, anggota dari 10 pedang terkenal dalam sejarah dunia seni bela diri. Harganya 58.000 tel perak putih. Bandingkan dengan pedang pahlawan miliknya yang bernilai 10.000 tel, pedang Cheng Ying ini 5 kali lipat lebih mahal. Tapi harga itu memang setara dengan kualitasnya. Pedang pahlawan hanya termasuk dalam pedang harta kelas rendah, sementara pedang Cheng Ying adalah pedang harta kelas menengah, selisih kualitas yang jelas terasa meski sama-sama disebut pedang harta. Bagi kultivator di tingkat Wuling, pedang kelas menengah adalah batas tertinggi yang masih bisa mereka kendalikan. Pedang kelas atas biasanya memiliki jiwa senjata yang terlalu kuat, dan bisa malah membalik menyerang pemiliknya jika tidak cukup kuat untuk menaklukkannya. Kalau begitu, aku pilih pedang Cheng Ying ini. Keputusan dibuat tanpa keraguan sedikit pun. Dalam sekejap, saldo peraknya langsung berkurang drastis, 58.000 tel melayang, namun bersamaan dengan itu. Cing! Sebuah pedang misterius tiba-tiba muncul di genggaman Wei. Bentuknya ramping, tipis bak sayap serangga. Bilahnya nyaris tak kasat mata, seperti bayangan yang melayang di udara. Pedang ini bukan hanya senjata, tapi karya seni, diselimuti aura dingin dan misterius yang membuat udara di sekitarnya terasa mendingin. Wei mengayunkannya perlahan. Shoot! Tanpa suara, tanpa bayangan. Satu tebasan ke depan, dan KLAK. Meja kayu kokoh di depannya langsung terbelah dua, jatuh ke lantai dengan suara pecahan yang menggelegar. Bahkan matanya tak sempat menangkap bayangan tebasannya. Gerakannya begitu cepat, begitu bersih,
seakan pedangnya menyatu dengan malam itu sendiri. Wei Yi tertegun sejenak, lalu menyeringai puas. Benar, ini dia! Inilah pasangan sejati dari teknik pedang malam hitam. Dengan pedang Cheng Ying di tangan, aura Wei Yi mulai berubah. Keheningan malam tampak menyatu dengan dirinya, dan rasa kehadirannya di ruangan mulai kabur. Seperti bayangan yang siap menelan cahaya. Bab 210, hari ketiga. 3 hari berlalu secepat embusan angin. Selama 3 hari itu, kabar tentang duel hidup mati antara Wei Yi dan Long Wei telah menyebar ke seluruh penjuru sekte Overlord. Semua orang, mulai dari murid luar hingga tetua tingkat tinggi, telah mendengarnya. Tentu saja, penyebaran informasi yang begitu luas bukanlah tanpa sebab. Ini adalah hasil dari manuver keluarga Long yang mengerahkan segala cara untuk mengangkat nama Long Wei. Tujuan mereka sangat jelas, menjadikan duel ini sebagai panggung besar untuk menobatkan Long Wei sebagai bintang paling bersinar dalam generasi muda sekte Overlord. Semakin besar perhatian yang mereka dapat, semakin besar pula dampaknya bagi reputasi Long Wei dan tentunya bagi posisi keluarga Long dalam sekte. Dan memang benar, duel hidup mati ini dengan cepat menyedot perhatian banyak pihak. Long Wei tak perlu diperkenalkan lagi, dia adalah jagoan nomor 1 dari generasi muda keluarga Long. Julukannya sebagai kuda seribu li telah lama beredar di dalam sekte. Dalam daftar murid inti, ia selalu berada di peringkat teratas. Bahkan, akhir-akhir ini ia dikabarkan menutup diri untuk retret kultivasi selama berbulan-bulan. Tak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya sekarang, dan ketidaktahuan inilah yang justru menambah daya tariknya. Namun, Wei Yi juga bukan sembarang nama. Meski baru beberapa bulan bergabung ke dalam kelompok murid inti, reputasinya sudah menyaingi para senior yang lebih dulu eksis. Hari pertama masuk, ia langsung membuat kehebohan besar dengan menyerang ayah dan anak dari keluarga Long Jiuan dan Long Junli. Tindakan nekat ini menjadikannya murid baru paling kontroversial dalam sejarah pendirian sekte. Tak lama kemudian, ia dikirim ke kota naga hitam sebagai bentuk hukuman. Namun bukannya tenggelam, ia justru menyelesaikan misi di sana dengan gemilang, bahkan berhasil memusnahkan kelompok perampok terkenal bajak laut air hitam yang dikenal sangat kejam. Kembali ke sekte, ia langsung membuat gelombang baru lewat berbagai misi besar yang diselesaikannya dengan cepat, dan akhirnya mendapatkan julukan penegak hukum berwajah dingin. Tak heran jika duel hidup mati antara Wei Yi dan Long Wei ini menarik perhatian luar biasa. Bahkan bisa dibilang, jumlah murid yang datang untuk mendukung Wei Yi tak kalah banyaknya dibanding yang mendukung Long Wei. Duel ini pun dinobatkan sebagai pertarungan paling mencolok menjelang kompetisi besar sekte, sebuah pertempuran pemanasan yang akan menentukan arah angin di masa mendatang. Fajar di hari ketiga. Langit timur baru saja memperlihatkan semburat cahaya. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela kamarnya, Wei Yi membuka matanya. Pupil matanya hitam pekat, tetapi di dalamnya berkilau cahaya tajam. Aura semangat, energi dan kejernihan pikirannya semuanya telah mencapai titik puncak. Selama 3 hari terakhir, ia benar-benar tenggelam dalam latihan pedang tanpa memedulikan waktu, makanan, atau tidur. Syukurlah, semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Bahkan, hasil yang ia peroleh melebihi semua perkiraannya. Ia baru menghentikan latihannya semalam, dan setelah istirahat penuh 1 malam, tubuh dan pikirannya kini benar-benar pulih. Wei Yi bangkit dari tempat tidur. Ia membasuh wajahnya, menyikat gigi, menyisir rambutnya dengan rapi, lalu mengenakan jubah bertarungnya yang telah disiapkan khusus. Setelah semuanya selesai, ia melangkah ke pintu dan begitu membuka, pemandangan di luar membuatnya terkejut. Sekelompok orang sudah berdiri menunggunya. Di barisan depan, 2 gadis cantik berdiri dengan Anggun Li Miaofu dan Julinger. Di belakang mereka ada 4 bersaudara Gong yang bersama dengan anggota tim penegak hukum lainnya, serta beberapa sahabat lama yang dulu naik ke murid inti bersama Wei Yi, seperti Zhang Wu, Liu Ruyun, dan bahkan Li Hanlun serta Pei Qinghe dari kelompok murid luar juga datang pagi-pagi sekali.
Wei Yi mengerutkan kening sambil tersenyum heran. Kalian semua datang sepagi ini? Tanyanya, setengah tak percaya. Li Miaofu wajahnya sedikit memerah, mengira Wei Yi sedang menyinggung dirinya. Ia buru-buru berkata, "Aku dibawa paksa sama Linger." Julinger langsung menoleh dengan ekspresi mengeluh, tetapi sebelum ia sempat bicara, Li Miaofu sudah melotot tajam ke arahnya tatapan penuh ancaman. Julinger langsung terdiam dan menarik lehernya ke dalam seperti kura-kura yang takut pada dunia. Wei Yi hanya bisa menghela napas dalam hati. Perempuan memang aneh, pikirnya sambil beralih menatap empat bersaudara Gongyang. Kami semua datang untuk mengantarmu berangkat ke medan laga. Seru Gongyang Bao, kakak tertua, dengan tawar yang. Betul. Meski keluarga Long besar dan kuat, bukan berarti kamu berdiri sendirian. Timpal Gongyang Ching. Ya, kami semua murid inti, penegak hukum, dan para sahabatmu akan berada di sisi arena. Kami mendukungmu sampai akhir. Sorakan semangat langsung terdengar dari para hadirin. Melihat begitu banyak orang yang datang, dari para sahabat dekat hingga murid luar yang dulu pernah bersama-sama, Wei Yi tak bisa menyembunyikan rasa terharunya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk penuh hormat. Suaranya dalam dan tegas. Terima kasih, semuanya. Budi baik ini akan kuingat sepanjang hidup. Suatu hari nanti, jika kalian butuh bantuanku, selama aku masih bisa melakukannya, aku pasti akan turun tangan dengan seluruh kekuatan yang kumiliki. Dan saat itu, sinar matahari pagi menyinari wajahnya penuh tekad dan cahaya harapan. Wei tahu, hari ini adalah titik balik. Hari ini adalah saat di mana namanya akan ditulis dengan darah di atas panggung hidup dan mati. Fajar menyingsing di hari ketiga. Langit timur masih diselimuti kabut tipis, ketika seberkas cahaya matahari pertama menembus jendela kamarnya. Wei Yi perlahan membuka mata. Pupilnya yang hitam pekat memantulkan cahaya tajam penuh semangat, penuh kejernihan, dan penuh keteguhan. Selama 3 hari terakhir, ia benar-benar mencurahkan seluruh hidupnya untuk satu hal, latihan pedang. Tak peduli siang atau malam, ia hampir tak tidur dan tak makan. Tapi semua itu tidak sia-sia, hasilnya luar biasa, bahkan jauh melampaui apa yang ia perkirakan. Baru tadi malam ia menghentikan latihannya, lalu beristirahat penuh semalaman. Kini, tubuh dan pikirannya sudah pulih seutuhnya. Wei bangkit dari ranjang, membasuh wajah dan membersihkan diri dengan gerakan teratur. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang, jubahnya ia rapikan, dan setelah semuanya selesai, ia membuka pintu kamarnya. Yang menyambutnya di luar adalah pemandangan yang sama sekali tak ia duga. Kerumunan orang sudah menunggunya. Di barisan depan, 2 gadis cantik berdiri berdampingan, Li Miaofu dan Julinger. Di belakang mereka tampak 4 saudara Gongyang dari tim penegak hukum, serta sahabat-sahabat lama dari masa murid luar seperti Zhang Wu, Liu Ruyun, dan bahkan Li Hanlun, Pei Qinghe, serta beberapa wajah familiar lain yang dulu pernah bersamanya di luar gerbang sekte. Wei Yi terpaku sejenak, lalu bertanya dengan heran. Kenapa kalian semua datang sepagi ini? Wajah Li Miaofu langsung memerah, mengira Wei Yi sedang menggoda dirinya. Ia buru-buru menjelaskan. Aku dibawa paksa oleh Shaolinger. Julinger langsung melotot penuh protes. Namun sebelum ia sempat membela diri, Li Miaofu sudah melirik tajam ke arahnya tatapan penuh ancaman tersembunyi. Julinger pun langsung mengerutkan leher seperti kura-kura dan tidak berani berkata sepatah pun lagi. Melihat pertukaran pandangan aneh dan misterius antara 2 gadis itu, Wei Yi hanya bisa menggelengkan kepala, bingung. Ia pun mengalihkan perhatian ke 4 saudara Gongyang. Kami semua datang untuk memberimu semangat, ujar Gongyang Bao dengan tawa lebar. Benar. Meski keluarga Long kuat dan berpengaruh, tapi kamu bukan sendirian. Kami semua di sini untukmu, Wei Shidi.
Saudara-saudaramu dari penegak hukum dan para sahabat sudah menunggu di panggung hidup mati. Satu persatu suara ikut menyambung semangat mereka meluap-luap, penuh keyakinan. Melihat mereka semua orang-orang yang datang jauh-jauh di pagi buta hanya untuk memberi dukungan, hati Wei Yi terasa hangat. Apalagi melihat wajah-wajah dari kelompok murid luar dulu, seperti Li Hanlun dan Pei Qinghai, yang jelas-jelas sudah datang sangat pagi. Kalau dibilang tidak terharu itu bohong besar. Wei Yi menarik napas dalam-dalam, lalu membungkukkan badan dalam-dalam. Dengan suara mantap dan dalam, ia berkata, "Terima kasih, semuanya. Budi baik ini akan kuingat selama hidup. Jika suatu hari nanti kalian butuh bantuanku selama aku masih mampu, aku akan berikan seluruh kekuatanku tanpa ragu." Sementara itu, di kediaman utama keluarga Long, di sebuah ruang bawah tanah tertutup rapat, suara retakan keras menggema. Pintu batu yang mengunci tempat itu selama berbulan-bulan akhirnya terbuka. Dari dalam, muncul sosok seorang pemuda beralis tajam seperti pedang, bermata terang bagai bintang. Namun langkah kakinya tidak menyentuh tanah. Ia berjalan di udara, melayang pelan, seolah tak ingin mengotori diri dengan debu dunia. Langkah-langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Namun setiap langkah mengandung keteguhan bagaikan gunung Tai. Sorot matanya memancarkan cahaya merah samar, seperti api yang tersembunyi misterius dan sangat berbahaya. "Tuan muda, ini adalah informasi mengenai lawan Anda kali ini." Seorang pengawal keluarga Long segera menghampiri dan menyerahkan satu gulungan berisi informasi penting. Pemuda itu adalah Long Wei, cucu tertua dari pemimpin keluarga Long, sekaligus lawan Wei Yi dalam duel hidup mati kali ini. Ia menerima dokumen itu dan hanya melirik sekilas. Namun dalam sekejap, seluruh isi tulisan sudah terekam di otaknya. Tanpa ekspresi, ia mengangkat telapak tangan. Seketika, api merah menyala, dan dalam hitungan detik, informasi itu terbakar habis jadi abu. "Informasinya terlalu dangkal. Perbaiki di lain waktu," ucapnya dingin tanpa menoleh sedikit pun. Namun ucapan dinginnya terus terngiang di telinga sang pengawal, membuat tubuh pria itu berkeringat dingin. Ia bahkan harus mengusap dahinya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. "Tuan muda, kelihatannya jauh lebih mengerikan dari sebelum dia menutup diri," bisik pengawal itu dalam hati. Di luar tanah rahasia itu, keluarga Long sudah berkumpul, menyambut keluarnya sang pewaris. Di depan barisan, berdiri dengan penuh wibawa Long Tianyun, pemimpin keluarga Long dan kakek Long Wei. Begitu melihat cucunya keluar, Long Tianyun segera melangkah maju. Tubuhnya masih kokoh, langkahnya gagah seperti naga dan harimau. "Wei, bagaimana hasil latihannya?" tanya sang kakek penuh antisipasi. Long Wei tersenyum tipis dan mengangguk dengan percaya diri. "Kali ini, aku tidak mengecewakan kakek. Itu sudah berhasil." Wajah Long Tianyun langsung bersinar bahagia. "Bagus! Bagus sekali! Tak salah aku menjadikanmu harapan keluarga Long. Kalau memang itu sudah berhasil, maka membunuh bocah Wei Yi di atas panggung nanti bukan hal yang sulit. Kakek akan menunggumu pulang untuk merayakan kemenangan." Itu yang mereka maksud tentu saja adalah teknik rahasia yang dikembangkan keluarga Long selama puluhan tahun. Kini, akhirnya sukses diwujudkan oleh Long Wei. Kegembiraan Long Tianyun sudah tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Baginya, membunuh Wei Yu hanyalah tambahan kecil dari keberhasilan sejati ini. Melihat wajah kakeknya yang bahagia dan penuh harapan, hati Long Wei pun ikut tersentuh. Ia segera bersumpah dengan suara lantang. "Beri aku waktu 1 jam, kakek. Dalam waktu itu, aku akan menebas leher Wei Yi di atas panggung. Aku akan menumpahkan darahnya untuk membalaskan penghinaan yang diterima keluarga Long. Biarlah dunia tahu, kehormatan keluarga Long bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak begitu saja." Sorot matanya menyala penuh pembunuhan.
Aura membunuh yang menyembur dari tubuhnya membuat udara di sekitarnya menjadi dingin dan mencekam. Semua orang yang hadir langsung berseru menyambut sumpahnya. Long Tianyun bahkan tertawa terbahak-bahak dengan penuh kebanggaan. Bagus! Bagus! Dengan cucuku seperti ini, keluarga Long pasti bangkit lebih tinggi. Bocah Wei, mana mungkin dia sepadan dengan cucuku? Hahaha! Nada suaranya seolah Long Wei telah menang mutlak, padahal pertarungan baru akan dimulai. Bab 211, Panggung Hidup dan Mati. Di dalam sekte Raja Perkasa,